Gue tahu kenapa lo belum kaya. Bukan karena lo malas, bukan karena lo bodoh, tapi karena lo hidup di dunia yang ngajarin lo buat kelihatan kaya dulu, baru mikir stabil belakangan. Lo ngerasa nggak sih, semakin banyak orang pamer di media sosial, semakin banyak juga orang yang ngerasa gagal. Lo lihat temen pamer liburan, pamer motor baru, pamer kerjaan fancy, dan tiba-tiba lo ngerasa hidup lo kurang. Padahal mereka nggak cerita kalau cicilannya nyekek, tabungannya nol, dan setiap akhir bulan mereka minum kopi saset sambil mikir, kapan sih hidup gue stabil? Ini pattern yang berbahaya. Karena dari sinilah hidup finansial kita mulai bocor pelan-pelan tanpa sadar. Dan lo tahu nggak? Kadang orang yang paling kelihatan kaya dari luar justru yang paling rapuh dari dalam. Jadi, sebelum ngomongin kaya, kita bahas dulu hal yang jauh lebih penting, yaitu stabilitas. Pernah nggak lo ngerasa setiap kali gajian, hidup itu cuma kayak roller coaster? Tanggal 1, bahagia. Tanggal 10, mulai waspada. Tanggal 20, panik. Tanggal 25, lo mulai buka aplikasi pay later. Dan setiap bulan lo janji sama diri sendiri, gue harus mulai nabung. Tapi entah kenapa minggu pertama aja udah bocor. Lo beli kopi, lo traktir temen, lo beli skincare, lo check out barang yang lo pikir cuma 30.000. Dan akhirnya saldo lo tinggal 50.000. Lo ngerasa salahnya di mana? Padahal gaji naik, tapi hidup nggak pernah tenang. Karena lo bukan kurang uang, lo cuma belum punya kendali atas uang. Dan ini bukan soal matematika. Ini soal mindset. Lo sibuk ngejar tambahin pemasukan, tapi lupa tambal kebocoran. Itu kayak nyiram tanaman pakai ember bocor. Percuma, airnya habis sebelum sampai ke akar. Oke, bayangin hidup lo itu kayak perahu kecil di tengah laut. Kalau perahu lo bocor, sedikit aja, setiap ombak datang, lo bakal tenggelam. Bocornya bisa karena utang, gaya hidup, atau keputusan finansial yang lo ambil cuma buat kelihatan keren. Sekarang bayangin lo mulai tambal perahu itu pelan-pelan. Lo bayar utang satu-satu. Lo simpen sedikit uang setiap bulan. Lo mulai bilang enggak ke hal-hal yang enggak penting. Lama-lama perahu lo kuat. Ombak datang, tapi lo tetap tenang. Itulah stabilitas ekonomi pribadi. Stabilitas bukan berarti lo harus kaya, tapi artinya lo punya fondasi yang gak gampang roboh. Orang yang stabil gak panik waktu inflasi naik. Orang yang stabil gak stres waktu ada darurat. Karena dia udah punya sistem, bukan sekedar harapan. Nih, gue tanya jujur, kalau besok lo dipecat, lo bisa hidup berapa lama tanpa gaji? 1 bulan, 2 minggu, atau 1 hari aja
udah panik? Kalau jawaban lo pendek, itu tandanya lo bukan belum kaya, tapi lo belum stabil. Lo kerja keras setiap hari, tapi setiap ada masalah keuangan yang kecil, hidup lo langsung kacau. Kenapa? Karena lo nggak punya bantalan. Dan parahnya, lo terus ngejar bebas finansial tanpa pernah ngebangun stabilitas terlebih dahulu. Lo mau punya rumah, mobil, investasi, tapi fondasi keuangan lo kayak pasir. Itu kayak mau ngebangun gedung pencakar langit, tapi tanahnya masih becek. Jadi, bukan kaya yang harus lo kejar terlebih dahulu, tapi stabilitas. Karena orang yang stabil, pelan-pelan pasti bisa bebas. Tapi orang yang gak stabil, cepat kaya pun bisa cepat jatuh. Gue tahu, sekarang lo mulai mikir, oke, gue paham pentingnya stabilitas, tapi gimana cara membangunnya? Nih, gue kasih 3 langkah dasar yang simple tapi ampuh banget kalau lo beneran jalanin. Langkah pertama, catat semua arus uang. Lo gak bisa kontrol apa yang lo gak lihat. Tulis semua pengeluaran lo, bahkan yang receh, seperti kopi, parkir, GoFood, semua. Lo bakal kaget lihat berapa banyak kebiasaan kecil yang bikin bocor. Langkah kedua, bangun dana aman. Dana darurat itu kayak sabuk pengaman. Lo gak berharap dipakai, tapi waktu tabrakan datang, itulah yang nyelamatin lo. Targetnya minimal 3 kali pengeluaran bulanan. Dan kalau bisa, pisahkan rekeningnya biar nggak kegoda. Langkah ketiga, tambah sumber pendapatan. Tapi ingat, bukan biar lo makin konsumtif, tapi biar hidup lo nggak goyah kalau satu sumber mati. Lo bisa mulai dari freelance, jual skill kecil, atau digital produk. Ini bukan buat kaya mendadak, tapi buat bikin lo punya stabilitas multi arus. Lo tenang karena lo gak tergantung sama satu pintu. Lo mungkin ngerasa, gue kan cuma karyawan, gaji segitu-gitu aja, gimana bisa bebas? Nih, dengerin baik-baik. Kebebasan finansial bukan buat orang kaya. Kebebasan finansial itu buat orang yang ngerti gimana cara bikin hidupnya stabil. Kalau lo bisa hidup tanpa mikir setiap tanggal 25, bisa tidur tanpa mikir utang, bisa nolak beli sesuatu tanpa rasa bersalah, selamat, lo udah bebas. Karena bebas itu bukan soal punya segalanya, tapi gak lagi dikendalikan sama uang. Jadi, mulai hari ini, berhenti ngejar kaya dulu. Kejarlah stabilitas. Karena kalau lo stabil, kaya bakal datang dengan sendirinya. Tulis di kolom komentar, gue pilih stabil dulu, baru bebas. Dan kalau lo pengen video lanjutan tentang gimana bikin sistem keuangan yang tahan krisis, klik subscribe sekarang. Biar lo gak cuma kerja buat uang, tapi bikin uang kerja buat lo.